bersama-sama jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan menyerahkan ibadah kita hari ini kepada Tuhan di dalam doa. Tuhan, kami datang kepadamu, kami siap Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami rindu menyatakan syukur kami untuk pemeliharaan Tuhan sepanjang minggu ini. Bagi kami jemaat-Mu di tempat ini, Tuhan, hamba berdoa, hamba percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami, Engkau ada di tengah-tengah kami dan siap untuk melawat kami. Hamba menyerahkan setiap umat-Mu, Tuhan, berbicara kepada kami secara pribadi, karena hamba menyerahkan ibadah kami pada hari ini hanya ke dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Kita semua yang percaya dan siap beribadah kepada Tuhan, katakan bersama-sama, amin, haleluya. Shalom jemaat Tuhan. Siap memuji Tuhan, amin. Bersama-sama anak-anak. Ku masuk gerbang kudus-Mu dengan hati penuh pujian, bersyukur atas kasih-Mu. Ku bersorak tinggikan nama-Mu. Ku memuji, ku bernyanyi, Yesus, Yesus, Kaulah satu-satunya alasan untuk ku hidup. Segenap hatiku berikan hanya pada satu, padamu Yesus. Ku masuk gerbang kudus-Mu dengan hati penuh pujian, bersyukur atas kasih-Mu. Ku bersorak tinggikan nama-Mu. Ku memuji, ku bernyanyi, Yesus, Yesus, Kaulah satu-satunya alasan untuk ku hidup. Segenap hatiku berikan hanya pada satu, padamu Yesus. Bersama-sama yuk. Kaulah satu-satunya alasan untuk ku hidup. Segenap hatiku berikan hanya pada satu, padamu Yesus. Yesus, 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 Kaulah satu-satunya alasan untuk ku hidup. Segenap hatiku berikan hanya pada satu, padamu Yesus. Haleluya, yeah.
Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Yang luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Tuhanku, Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Yang luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Namanya Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Yang luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Nama di atas segala nama, Yesus Kristus Tuhan. Sama-sama cuma Tuhan. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Yang luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Yang luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Berikan tepuk tangan yang mulia buat Tuhan kita. Yes, yes Tuhan. Yes. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Kau baik dalam hidup kami Tuhan. Mari jemaat Tuhan, siapkan hati kita masing-masing untuk sore hari ini. Haleluya. Menyanyikan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Terima kasih Tuhan. Tuhan sama-sama katakan, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, bersyukur padamu selamanya. Yes Tuhan, tidak ada satupun dari kami di tempat ini yang bisa membalas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Tidak ada Tuhan, karena Engkau Tuhan yang terlalu baik buat kami Tuhan. Oleh sebab itu sore hari ini kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur punya Tuhan yang baik seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya.
Sembah Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan.
kasih Tuhan. Yes. Pada pada kami tetap setia sampai akhir Tuhan. Itulah yang menjadi kerinduan kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekarang duduk kembali Bapak Ibu. Haleluya. Baik, shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Baik, saudara, kita akan bersama-sama kembali belajar firman Tuhan. Ya, yang siap diberkati katakan amin, saudara. Saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul hari ini adalah jerih lelahmu tidak sia-sia. Saya rindu kita membaca bersama-sama judulnya ini, saudara. Ya, 3, 2, 1. Jerih tidak sia-sia. Oke, kurang keras, saudara ya. Oke, 3, 2, 1. Jerih tidak sia-sia. Baik, saudara. Saya akan membuka dengan sebuah ayat, saudara. Tema kita masih take a stand, artinya mengambil sikap, mengambil keputusan, ya, berani bersikap. Nah, itu arti kata take a stand, saudara. Nah, saya akan memulai dengan ayat ini, saudara. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Itu dari kitab Wahyu ya, pasal yang ke-14 ayat yang ke-13. Biasanya ayat ini dibacakan di Tionghoa Iwan, saudara ya. Di tempat-tempat penghiburan ya, ketika orang bersama-sama dalam suasana ibadah perkabungan, saudara ya. Ini dibacakan. Tapi hari ini saya ingin membacakan buat saudara. Karena ada hal yang penting dalam bagian ini, saudara, yang saya mau sampaikan sesuai dengan judul yang saya berikan, jerih lelahmu tidak sia-sia. Ya, di situ dikatakan supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka. Jadi rupanya, saudara dan saya hidup di dunia ini, itu adalah kehidupan yang penuh dengan jerih lelah, saudara. Jerih lelah. Ya. Jerih lelah itu bukan sebuah kondisi yang enak tentunya ya, karena jerih lelah itu kata ini adalah kata yang mengandung maksud bahwa kita itu bekerja keras, berusaha ya, menghadapi banyak hal, tetap berjerih lelah, saudara. Tidak berhenti ya, untuk terus bekerja, berjerih lelah. Nah, yang menariknya saudara, saya mau kembali ingatkan kepada saudara, life in calling, ya, panggilan kita itu adalah ada dua, saudara. Ya, saya sudah menyampaikan ini berulang-ulang, tapi saya ingin menyampaikan lagi, saudara. Panggilan kita itu jika disimpulkan tuh hanya dua sebetulnya. Yang pertama adalah panggilan keselamatan. Saudara dipanggil untuk diselamatkan. Dan hari ini saya percaya kita di tempat ini dengan penuh keyakinan bahwa kita adalah orang-orang yang diselamatkan, saudara-saudara ya. Tapi panggilan yang kedua adalah apa? Jadi Tuhan tidak hanya sekedar ingin menyelamatkan saya dan saudara, tidak. Tapi Tuhan memberikan panggilan kepada saya dan saudara untuk hidup dalam rencananya, yaitu hidup dipakai oleh Tuhan. Nah, itu sebabnya tadi saya mengatakan bahwa kehidupan yang dipakai Tuhan ini adalah kehidupan yang tidak gampang. Ada jerih lelah yang harus kita lakukan, saudara-saudara. Panggilan untuk hidup dipakai oleh Tuhan, hidup dalam rancangan Tuhan, saudara, ini adalah kehidupan yang penuh dengan perjuangan. Itu sebabnya, saudara,
saya akan membacakan satu ayat, dan ayat ini menjadi ayat pokok kita hari ini, yaitu 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 57 sampai 58. Perhatikan ayat ini, saudara. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus. Oke, yang pertama ini bicara keselamatan, panggilan keselamatan tadi, bahwa Allah telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus. Kita diselamatkan di dalam nama Yesus. Orang yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Alkitab mengatakan bahwa orang itu mengalami keselamatan hidup yang kekal. Ya. Tapi ayat berikutnya, ya, karena itu saudara-saudara yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Ini panggilan yang kedua, saudara. Ya, giat selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia, saudara-saudara. Amin. Ya, ini yang Tuhan mau. Ya, saudara menangkap tadi panggilan yang pertama, panggilan keselamatan, itu sudah clear, saudara. Terima keselamatan hidup yang kekal. Tapi panggilan yang kedua, saudara hidup di dalam panggilan Tuhan, giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Tahukah saudara, pekerjaan Tuhan itu banyak sekali, saudara. Banyak sekali. Ya, saudara bisa mendaftarkan begitu banyak, saya bisa daftarkan pekerjaan Tuhan itu banyak sekali. Yang penting ujung-ujungnya memuliakan Tuhan. Yang penting ujungnya adalah nama Tuhan ditinggikan, saudara-saudara. Ya, itulah pekerjaan Tuhan. Hari ini yang di sini yang melayani, ini melayani pekerjaan Tuhan. Ya, saudara yang berdoa di rumah juga melayani pekerjaan Tuhan. Saudara yang bersaksi kepada orang lain juga melayani pekerjaan Tuhan. Saudara yang memberikan hartanya untuk pekerjaan Tuhan, saudara juga melayani Tuhan. Saudara bekerja dalam pekerjaan Tuhan. Ya, banyak sekali, ya, pekerjaan Tuhan itu banyak sekali, saudara. Tapi yang Tuhan inginkan saudara tahu adalah bahwa memang itu panggilannya. Saudara dipanggil untuk diselamatkan, tidak hanya diselamatkan, tetapi saudara bekerja di ladangnya Tuhan. Amin, saudara. Melayani Tuhan itu bukan hanya milik hamba Tuhan atau pendeta. Kita semua dipanggil untuk bekerja di ladangnya Tuhan, melayani Tuhan, saudara. Amin. Nah, itu sebabnya kita harus take a stand. Kita mengambil keputusan hari ini, saudara. Saudara, tidakkah saudara rindu, ya, bahwa hasil kerja saudara itu tidak sia-sia? Karena kata sia-sia itu artinya ini, saudara. Kata sia-sia, ya, dalam bahasa asli kata kenos dalam bahasa Yunani, saudara, ya. Kata kenos itu artinya sia-sia, itu artinya kosong, tidak ada isinya. Saya nggak mau kalau saya ketemu Tuhan nanti lalu saya itu nggak ada isinya, saudara. Saya nggak ada isinya. Kamu itu jerih lelahmu itu nggak dianggap, kosong kamu, ya. Lalu tanpa hasil, walaupun berjerih lelah, tetapi nggak berguna, nggak ada hasil. Perbuatan yang tidak menghasilkan apa-apa, ya. Bahkan kata kenos juga berarti nggak ada tujuan. Jadi saudara, saya nggak mau waktu saya hidup di dunia lalu saya nggak jelas tujuannya mau ngapain, mau bagaimana, saudara. Ya, karena itu yang Tuhan inginkan saudara mengerti bahwa saudara harus punya tujuan yang jelas. Dipakai oleh Tuhan, ya, bekerja di ladangnya Tuhan itu tujuan yang jelas sebagai siapapun saudara. Ya. Nah, saudara, ini pertanyaannya adalah apakah kita rindu mendengar Tuhan berkata kepada kita, anakku, semua jerih lelahmu itu tidak sia-sia. Apa yang sudah engkau lakukan, ya, selama engkau di dunia ini itu tidak sia-sia. Bahwa hidup di dunia itu kita tuh sementara, saudara. Ada orang yang berpikir bahwa dia mau selama-lamanya di dunia. Itu iblis tuh tipuannya begitu. Itu sebabnya hidupnya nggak karu-karuan. Ya nggak apa-apa, saudara. Karena dia merasa dia akan selamanya di dunia. Dia pikir, saudara. Padahal apa? Padahal kapan kita dipanggil pun kita nggak ada yang tahu, saudara. Nah, pertanyaannya, saudara, pertanyaannya adalah bagaimana sikap kita dalam memenuhi panggilan Tuhan
bagi kita supaya apa yang kita lakukan itu tidak jadi sia-sia, ya. Susah payah, jerih lelah kita itu tidak sia-sia selama di dunia. Maka apa yang harus kita lakukan, Saudara? Ayatnya tadi jelas mengatakan, yang pertama sikap kita, Saudara, kita selalu memberikan nasihat di sini, Saudara. Berdirilah teguh. Berdirilah teguh. Katakan sama-sama 3, 2, 1. Berdirilah teguh, Saudara. Tadi ayatnya mengatakan begini, Saudara. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh. Ya. Yang pertama yang dinasihatkan oleh Paulus, supaya jerih lelahmu tidak sia-sia, berdirilah teguh. Berdirilah teguh itu apa? Berdirilah teguh di mana, Saudara? Kata karena itu dalam ayat yang kita baca tadi, karena itu ayat 58, Saudara, ada kata karena itu berarti mengacu ke ayat sebelumnya. Karena apa? Karena ayat sebelumnya mengatakan bahwa Allah telah memberikan kemenangan kepada kita di dalam Kristus. Artinya apa, Saudara? Artinya saudara itu sudah diselamatkan di dalam Yesus. Artinya saudara harus berdiri teguh di situ. Saudara harus percaya, yakin bahwa di dalam nama Yesus itulah keselamatan, saudara-saudara. Bahkan Alkitab mengatakan di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang di dalamnya kita diselamatkan, kecuali hanya dalam nama Yesus. Artinya apa? Saudara berdiri di situ, teguh di situ. Jangan hanya karena iming-iming sesuatu, saudara bisa tuh meninggalkan Tuhan. Ya, saudara, itu sebabnya Paulus mengatakan berdirilah teguh. Berdirilah teguh. Nah, bukan hanya tentang keselamatan. Berdirilah teguh itu juga berkaitan dengan prinsip-prinsip di dalam kehidupan kita, karakter kita. Jangan sampai kita diiming-imingi sesuatu lalu kita jadi orang yang menghalalkan segala cara untuk dapat sesuatu itu, saudara. Jangan sampai, saudara, kita main tipu-tipu, kita pokoknya menghalalkan segala cara yang penting dapat untung itu. Itu namanya kita nggak berdiri teguh, saudara. Dan kalau itu yang terjadi, ketemu Tuhan, saudara akan dianggap kosong, nol, saudara. Nol. Tapi Tuhan bilang, tidak mungkin orang punya dua Tuhan. Karena pasti dia akan mengasihi salah satunya. Ya. Dan Tuhan mau supaya kita tetap punya prinsip, kita mencintai Tuhan lebih dari apapun, saudara-saudara. Katakan amin, saudara. Ya, itu prinsip, ya. Memiliki pendirian dan keyakinan yang kokoh bahwa kita percaya bahwa yang kita percayai adalah benar dan tidak sia-sia, yaitu bahwa kita sudah diselamatkan di dalam Kristus Yesus dan kita dipanggil oleh Tuhan untuk hidup dalam rencananya, yaitu bekerja melayani Tuhan. Ya, Tuhan mau memakai kita untuk menjadi alatnya sesuai panggilan kita masing-masing. Yang kedua, saudara, jangan goyah. Ya, immovable, saudara, enggak goyah. Ayatnya mengatakan, saudara, karena itu saudaraku yang kekasih berdirilah teguh, jangan goyah. Jelas, jangan goyah, saudara. Ya, jangan goyah. Nah, kata jerih lelah yang tadi saya katakan, saudara, artinya adalah kerja keras yang diwarnai dengan tantangan dan kesulitan. Apa yang membuat orang itu bisa goyah, saudara? Yang membuat orang bisa goyah itu adalah kesulitan dan tantangan hidup. Orang itu bisa goyah. Karena apa? Karena tantangan, karena kesulitan. Yang tadinya kekeh gitu, saudara, tapi karena menghadapi tantangan, menghadapi kesulitan, akhirnya dia bisa goyah, saudara. Ya. Nah, itulah sebabnya, saudara, nasihat dari Paulus, kalau saudara ingin jerih lelah saudara tidak sia-sia, jangan goyah, saudara. Contoh kasus yang kalau kena kesulitan itu goyah, contoh kasus, saudara, di Alkitab yang kita pelajari kan kitab Yosua, saudara, ya. Itu bangsa Israel itu goyah, saudara. Waktu dia keluar dari Mesir, dalam perjalanan pun mereka goyah. Waktu mereka keluar dari Mesir, saudara tahu, dikejar oleh Firaun, di depan itu ada
laut Teberau. Di sebelah kiri gunung, sebelah kanan juga padang belantara begitu saudara. Ya, belakangnya tentara Firaun mengejar, nggak ada kesempatan untuk lari kemana-mana saudara. Di depan itu laut, Lalu mereka bilang apa? Itulah sebabnya kami bilang, udahlah nggak usah keluar dari Mesir, dah kita balik aja. Ya ngapain? Kita mati di sini. Ya kenapa? Maju kena, mundur kena, saudara. Maju ada laut. Ya, orang Israel menggerutu, saudara. Menggerutu karena apa? Karena kesulitan dan tantangan itu membuat orang itu bisa goyah. Bisa goyah, saudara. Yang tadinya dia percaya begitu ya, karena kok menghadapi kesulitan terus, tantangan terus, ya kayaknya nggak selesai-selesai ini kesulitannya, goyah akhirnya, saudara. Bisa seperti itu. Ya, walaupun sebetulnya Tuhan itu ingin mengatakan jangan takut. Kalau kamu menghadapi kesulitan, pasti Tuhan akan memberikan jalan keluar, itu saudara. Amin, saudara. Musa ya diberi jalan keluar, atau orang Israel diberi jalan keluar. Tongkat Musa dipukulkan, kemudian sepanjang sejarah di dunia ya ada laut terbelah, yaitu pada peristiwa itu, saudara. Laut Teberau itu terbelah. Dan orang bisa jalan ya di tengah laut itu, saudara. Itu luar biasa ya. Tapi kembali, saudara, yang saya ingin tekankan adalah orang Israel itu goyah. Waktu lihat bangsa enak, bangsa raksasa itu besar-besar, mereka bilang, aduh kita ini kalah udah pasti dah. Kita ini seperti belalang di hadapan mereka. Kita ini, kalau belalang itu gampangannya, kalau bahasa Jawa itu dipites saja udah kalah, kita mati gitu, saudara. Sehingga mereka bilang, udahlah benar-benar kita di sana kok, di Mesir enak, udah nggak usah. Ya, karena apa? Ketika orang menghadapi tantangan, menghadapi kesulitan, itu orang itu biasanya goyah, saudara. Goyah. Ya, itu sebabnya saya suka sekali, saudara, dengan quote-nya seorang yang luar biasa ini, namanya John F. Kennedy, ini Presiden Amerika. Quote-nya ini bagus sekali, buat saya ini hal yang baik. Jangan berdoa untuk hidup yang mudah. Berdoalah untuk menjadi orang yang lebih kuat, saudara-saudara. Enggak ada yang amin ya? Amin. Saudara, hidup ini memang berjerih lelah. Kalau jerih lelah itu berarti ada tantangan, ada kesulitan. Berarti hidup ini tidak mudah, katakan amin, saudara. Waktu Anda hidup dalam rencana Tuhan, ikuti callingnya Tuhan, bukan karpet merah. Saya sudah mengatakan itu, saudara. Waktu Anda ikuti panggilannya Tuhan, itu bukan seperti jalan di karpet merah, kemudian wah bunga sana sini dilemparin bunga. Enggak, saudara. Kita sedang menghadapi kehidupan yang penuh dengan tantangan, penuh dengan kesulitan, saudara. Itu sebabnya saya garis bawahi ini, saudara. Saya diberkati dengan pernyataannya John Kennedy ini, saudara. Yang mengatakan bahwa berdoalah untuk kita diberi kekuatan oleh Tuhan, saudara. Karena itu yang penting. Kesulitan apapun oke, gak apa-apa. Yang penting aku bisa kuat menghadapinya, saudara. Makanya berdoalah bukan untuk hidup yang mudah. Berdoalah Tuhan akan kasih kekuatan buat kita untuk melewati semuanya itu. Kalau melewati itu artinya apa? Tuhan itu ikut bekerja, jangan khawatir. Tuhan akan bekerja ya dalam semuanya. Ya, bahkan Martin Luther Junior, saudara, dia mengatakan ukuran utama seorang manusia bukanlah di mana ia berdiri di saat kenyamanan dan kemudahan, saudara. Bukan itu ukurannya. Kalau Anda nyaman, ya Anda hidupnya baik-baik saja gitu ya. Karena nyaman memang mudah. Tapi ukurannya adalah ketika Anda sedang menghadapi tantangan dan hidup dengan kontroversi, saudara. Pergumulan. Benar enggak? Engkau masih bisa berkata, Tuhan, sungguh Engkau Tuhan yang baik. Bisa enggak kita ngomong gitu, saudara? Ataukah waktu kita menghadapi masalah dalam hidup ini lalu kita mengatakan, Tuhan, Engkau
janjimu kok enggak digenapi, enggak bener ini, janjimu salah ini pasti, ya kan, menyalahkan Tuhan, saudara. Seperti orang Israel bersungut-sungut sama Tuhan karena kesulitan demi kesulitan, padahal Tuhan itu sudah berjanji ya bahwa aku akan menyertai engkau itu loh, saudara. Ya, dan itu sebabnya saya ingin mengatakan, saudara, yang pertama berdiri teguh, yang kedua jangan goyah. Kesulitan bisa datang, apapun kesulitan dan pergumulan, jangan takut, saudara. Hari ini engkau mengalami masalah mungkin finansial. Aduh Tuhan, gimana ini? Aku mengalami masalah finansial. Ya, keluargaku bagaimana ini? Anakku bagaimana ini masa depannya? Kesulitan, iya ada kesulitan. Tapi kalau sampai detik ini saudara masih bisa berdiri di hadapan Tuhan hari ini, bukankah Tuhan itu baik buat kita, saudara? Amin, saudara. Artinya apa? Artinya kalau kemarin Tuhan tolong, masa di depan Tuhan gak akan tolong? Pasti Tuhan akan tolong, saudara. Tuhan tidak pernah kekurangan cara untuk menolong saya dan saudara. Gak pernah. 1001 macam cara Tuhan bisa lakukan untuk menolong kita, saudara. Itu sebabnya, saudara. Ya, jangan goyah. Kesulitan, sesulit apapun, jangan goyah. Katakan amin, saudara. Terakhir, saudara, selalu giat di dalam pekerjaan Tuhan. Maksudnya selalu hidup dalam rancangan Tuhan, di mana saudara dipakai oleh Tuhan di dalam pekerjaannya. Pekerjaan Tuhan itu bukan hanya jadi singer, bukan hanya jadi worship leader, bukan hanya jadi seperti saya, gembala, saudara. Tidak, banyak tadi saya mengatakan pekerjaan Tuhan itu banyak, saudara-saudara. Ya, dan saya bersyukur, saudara, karena jemaat IFGF Living Water adalah jemaat yang hatinya itu melayani, saudara-saudara. Ya. Melayani, dan itu yang menjadi modal yang penting, ya saudara. Untuk apa? Untuk kita itu bisa selalu giat di dalam pekerjaan Tuhan, ya. Ini ayatnya begini, saudara. Ayatnya, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Yang pertama, berdirilah teguh, jangan goyah. Lalu giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Di situ dikatakan kata giatlah itu dalam bahasa Yunani itu sebetulnya tidak serta-merta giatlah gitu ya, saudara ya. Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu giat. Sebetulnya kata itu menggunakan kata periseuo, saudara. Artinya itu abounding. Abounding itu berlimpah-limpah. Nah, artinya apa? Lebih dari hanya sekedar cukup, maksudnya, saudara. Jadi kalau melayani Tuhan itu bukan bukan ya setelah cukup gini aja lah, cukuplah gitu. Enggak. Kalau melayani Tuhan itu harus harus yang terbaik gitu, saudara. Ya, melayani Tuhan itu bahkan melebihi takaran gitu ya. Itu kan kata abounding itu berlimpah-limpah, melebihi takaran. Ya, jadi meluap gitu, membual gitu, saudara ya. Ya, melayani Tuhan itu enggak hitung-hitungan gitu, saudara. Melayani Tuhan itu lebih dari rata-rata. Kalau rata-ratanya dinilai 5 gitu, saudara, berarti kita tuh lebih dari 5 gitu. Kalau seandainya rata-ratanya 5 ya, saudara ya. Lebih. Jadi artinya sebetulnya giatlah itu maksudnya begini, saudara. Kalau saudara melayani, jangan nanggung pelayanannya, saudara. Ya, saya soalnya mau nolong gereja gitu. Pelayanan itu bukan nolong gereja, bukan. Pelayanan itu panggilan saudara untuk mengikuti rencana Tuhan. Amin, saudara. Di sini tidak ada pelayanan nolong gereja, nggak ada, saudara, nggak ada. Ya, saya mau pelayanan lah. Ya, saya mau nolongin gereja. Enggak, gereja enggak butuh pertolongan, saudara. Tidak. Ya, kenapa, saudara? Karena melayani Tuhan itu adalah panggilan kita untuk apa? Untuk mengikuti rencananya Tuhan itu, saudara. Sesuai dengan apa yang Tuhan taruh dalam hidup saudara. Saudara yang diberi talenta A, lakukan dengan cara A.
talenta B, lakukan dengan B. Ya, saudara dikasih kepercayaan, lakukan dengan kepercayaan itu. Itu sebabnya saya senang, saudara, mengatakan ini, saudara. Saya senang, istilah ini saya suka sekali, saudara. Saya suka sekali. Yaitu apa? Layanilah Tuhan dari kelimpahanmu. Kelimpahan itu adalah apa? Hati kita, saudara. Kita melayani dengan kelimpahan. Ya, kita melayani gak hitung-hitungan, saudara. From your abundance, dari kelimpahan kita, saudara. Dan itulah yang Tuhan mau, supaya jerih lelahmu tidak sia-sia, saudara-saudara. Ketika engkau melayani dengan kelimpahan, artinya engkau giat melayani Tuhan, itu giat, disuruh melayani itu senang gitu, saudara. Maka jerih lelah kita itu tidak akan menjadi sia-sia, saudara. Katakan amin, saudara. Dan itulah sebabnya, saudara, Tuhan mau saudara dan saya hidup seperti ini, saudara. Ketika engkau bekerja melayani Tuhan, saudara, layanilah dari kelimpahanmu, saudara. Jika kita ingin jerih lelah kita tidak sia-sia, maka kita harus berdiri teguh pada apa yang kita yakini benar. Jangan goyah, walaupun kita harus menghadapi tantangan dan selalu giat dalam pekerjaan Tuhan dengan jalan melayani dari kelimpahan kita. Ini slide terakhir saya, saudara. Intinya apa, saudara? Intinya, bukan saya yang menilai pekerjaan saudara, kehidupan saudara, bukan. Tapi Tuhan yang menilai. Amin, saudara. Tuhan yang menilai apakah jerih lelahmu itu ya dianggap sia-sia atau tidak. Itu Tuhan yang menilai. Supaya kita dianggap jerih lelahnya itu tidak sia-sia, saudara. Kita hidup dalam 3 hal tadi, saudara. Tuhan mau supaya kita berdiri teguh. Jangan goyah. Dan terlebih lagi, saudara, giatlah dalam pekerjaan Tuhan. Anda beribadah, itu ada dalam pekerjaan Tuhan. Anda melayani melalui harta saudara, itu giat dalam pekerjaan Tuhan. Anda melayani dengan talenta saudara, itu giat dalam pekerjaan Tuhan, saudara. Kalau itu yang terjadi, jerih lelah kita tidak akan sia-sia, saudara-saudara. Katakan amin, saudara-saudara. Saya rindu jemaat IFGF Living Water adalah jemaat yang jerih lelahnya itu akan dihargai oleh Tuhan. Tuhan bersuka cita dengan jerih lelah saudara dan saya. Tundukkan kepala kita bersama-sama, saudara. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Teguh ku berdiri, hadapi semua, bersamamu ku tak tergoyahkan. Teguh ku berdiri, hadapi semua, bersamamu ku tak tergoyahkan. Teguh ku berdiri, hadapi semua, bersamamu ku tak tergoyahkan. Teguh ku berdiri, hadapi semua, bersamamu ku tak tergoyahkan. Tak pernah kau tinggalkanku di setiap langkah hidupku. Ku yakin kau kan besertaku, kau perlindunganku. Tak pernah kau tinggalkanku
setiap langkah hidupku, ku yakin kau kan besertaku, kau perlindunganku. Tak pernah kau tinggalkanku, di setiap langkah hidupku, ku yakin kau kan besertaku, kau perlindunganku. Tuhan, terima kasih. Lagu yang kami nyanyikan menjadi pernyataan kami, Tuhan. Kami teguh berdiri hadapi semua apapun ya Tuhan. Bahkan kami percaya bahwa Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan. Di setiap langkah kehidupan kami, Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami. Itu sebabnya kami percaya Tuhan, kami akan bisa berdiri teguh. Kami tidak akan goyah ya Tuhan. Bahkan kami akan tetap selalu ada dalam pekerjaan Tuhan. Kami dipakai oleh Tuhan sesuai dengan rencana Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, kami mau kebenaran firman-Mu ini Tuhan, ini menjadi bagian dalam kehidupan kami semuanya di tempat ini Tuhan. Tuhan, inilah yang menjadi kerinduan kami semuanya di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Saudara, hari ini kita akan melakukan pengangkatan pengurus, saudara. Kita akan mengangkat pengurus-pengurus yang baru, saudara. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada pengurus yang lama. Saya percaya apa yang saudara lakukan, jerih payahmu tidak sia-sia, saudara. Ya. Dan bukan hanya itu, bahwa apa yang saudara lakukan, ya, pelayanan yang saudara lakukan, ya, kami merasa kami diberkati dengan apapun yang saudara lakukan, ya, pengurus yang lama ini. Jadi saya percaya Tuhan sendirilah yang akan memberkati, ya, kembali apapun yang sudah saudara berikan, ya, melalui pikiran saudara, melalui tenaga, melalui harta bahkan, ya, melalui apapun, kiranya Tuhan yang akan memberkati kembali. Tuhan tidak pernah berhutang kepada siapapun ya saudara, dan Tuhan akan memberkati pengurus saudara kami, pengurus yang lama ya. Oke, saudara, kita akan bersama-sama bangkit berdiri saudara. Saya ingin mengajak kita mendoakan para pengurus. Bapak saudara sekalian, ya, mari kita akan mendoakan saudara kita ini supaya mereka betul-betul dipakai oleh Tuhan, ya. Mereka giat dalam pekerjaan Tuhan, jerih lelah mereka tidak akan sia-sia, ya, Tuhan akan memperhitungkannya. Itu sebabnya saat ini mari kita akan berdoa bersama-sama saudara. Mari Bapak Ibu jemaat juga bisa arahkan tangannya kepada para pengurus yang ada ini. Tuhan, kami bersyukur Tuhan, kalau kami berdiri di tempat ini, kalau kami ada untuk melayani Tuhan, kami percaya ini adalah sebuah anugerah ya Tuhan. Dan ini adalah hak istimewa. Karena Tuhan memilih kami untuk kami boleh dipakai Tuhan dalam pelayanan ini ya Tuhan. Dan saat ini Tuhan, hamba-Mu dan seluruh jemaat yang ada, kami mau berdoa bersatu hati bersama-sama. Kiranya Tuhan yang akan mengurapi setiap pengurus-pengurus yang ada dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang mengurapi Tuhan. Pakai setiap pengurus-pengurus yang ada ini ya Tuhan. Setiap gembala iCare yang ada dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang membuat yang sebelumnya mereka tidak bisa. Ketika Roh Kudus mengurapi,
maka Tuhan akan membuat mereka bisa ya Tuhan. Kami perkatakan di dalam nama Tuhan Yesus, seperti Engkau mengurapi Gideon, Tuhan juga mengurapi para pengurus ini Tuhan, sehingga mereka boleh dimampukan oleh Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Tuhan yang akan mendampingi setiap anak-anak-Mu ini, setiap para hamba-hamba-Mu ini yang siap melayani Tuhan ini. Kami percaya Tuhan, Engkau yang akan memberikan kepada setiap anak-anak-Mu hikmat ya Tuhan. Ketika mereka harus mengambil keputusan demi keputusan di dalam apa yang sudah diberikan, tanggung jawab yang sudah diberikan, maka Tuhan melalui hikmat-Mu yang akan menolong setiap anak-anak-Mu ini di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga mereka akan mengambil keputusan yang benar sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, saat ini Tuhan, Engkau melihat pribadi lepas pribadi, nama demi nama ya Tuhan. Biarlah apa yang mereka lakukan akan membuat mereka menjadi orang percaya yang lebih lagi bertumbuh di dalam Engkau ya Tuhan. Mereka akan menjadi orang-orang yang lebih lagi dewasa di dalam Tuhan. Kami perkatakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa untuk kesatuan hati para pengurus yang ada Tuhan. Kami tidak mau Tuhan ada gap satu dengan yang lain, tetapi kami mau sehati, sepikir bersama-sama. Karena kami punya satu tujuan yang sama, yaitu menyatakan kemuliaan Tuhan melalui gereja di tempat ini Tuhan. Itu sebabnya hamba-Mu berkatakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap pengurus taruh tangan-Mu di dadamu masing-masing. Tuhan, inilah tindakan profetik kami. Pakailah aku Tuhan, gunakan aku Tuhan, sesuai dengan apa yang Tuhan mau, supaya hidupku bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Pakai aku Tuhan, gunakan aku, untuk kami bisa menyatakan kemuliaan Tuhan. Kiranya Tuhan yang menyertai hidupku, Tuhan yang terus bersama dengan kehidupanku, sehingga kami semuanya bisa menyelesaikan tugas yang Tuhan berikan dengan baik. Dan sekali lagi Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang memegang setiap kami semua, anak-anak-Mu, pengurus yang ada di dalam nama Tuhan Yesus. Pada akhirnya hanya Bagi-Mu lah segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan. Hanya bagi Engkau saja Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, angkat tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Jadilah engkau orang percaya yang mengandalkan Tuhan dalam kehidupanmu. Karena Tuhan akan membuat kau seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Engkau tidak pernah takut tahun-tahun kering, karena apapun yang diperbuat tanganmu Tuhan akan buat berhasil. Engkau akan terus naik dan tidak turun. Engkau jadi kepala dan bukan jadi ekor. Surga terbuka, dibukakannya tingkap di langit, dicurahkannya berkat bagi setiap engkau. Apa yang dicari oleh bangsa-bangsa di dunia, Bapamu yang di surga tahu bahwa engkau pun memerlukan semuanya itu. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Pada akhirnya Tuhan, hanya Bagi-Mu lah segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah ke rumahmu masing-masing dengan membawa berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Roh Kudus menyertai engkau mulai sekarang ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, orang percaya katakan bersama, amin. Haleluya. Happy Sunday, Tuhan Yesus berkati. Yesus kaulah satu-satunya alasan untuk hidup. Segap hatiku berikan hanya pada satu
padamu Yesus.